Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Riza Ernovianto dengan NIM 150361984. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu Strategi dan Media Pembelajaran atau SMP. Nah, pada UAS kali ini saya akan mengimplementasikan sebagai guru yang akan membawakan materi mengenai memahami tentang bahan konstruksi, rangka, dan dinding. Ya, mungkin langsung saja masuk ke UASnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murid-murid hari ini? Apakah semuanya sehat walafiat? Apakah ada yang sakit? Tidak ya, alhamdulillah tidak ada yang sakit. Ya baik, alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas saya persilakan. Ya, ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga kita dilimpahkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini, amin ya robbal alamin. Ya baik, masuk ke materi yang akan dibawakan, yaitu memahami tentang bahan konstruksi, rangka, dan dinding bangunan gedung. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari memahami tentang bahan konstruksi, rangka, dan dinding bangunan gedung. Ya, tujuan yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan mengenai bahan konstruksi, rangka, dan dinding. Yang kedua, menjabarkan beberapa bahan konstruksi, rangka, dan dinding. Yang ketiga, menjelaskan metode dari konstruksi rangka. Dan yang terakhir ada menjelaskan fungsi konstruksi dinding. Selanjutnya ada pengertian dari konstruksi rangka, yaitu konstruksi rangka merupakan suatu struktur konstruksi yang terdiri dari beberapa batang yang disambung menjadi satu sehingga membentuk kesatuan struktur yang kokoh. Rangka terdiri dari susunan batang yang berfungsi mendukung beban termasuk juga berat sendiri dan sekaligus memberikan bentuk. Ya, yang selanjutnya ada pengertian konstruksi dinding. Pengertian konstruksi dinding yaitu konstruksi dinding merupakan suatu struktur yang membatasi suatu bangunan dan menjadi penyokong struktur lain, membatasi ruang dalam bangunan menjadi beberapa ruangan, melindungi suatu ruangan di alam terbuka. Nah, selanjutnya ada bahan konstruksi rangka. Bahan konstruksi rangka ini dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama kayu, yang kedua baja ringan, dan yang ketiga beton bertulang. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Ada bahan konstruksi dinding. Yang pertama dinding batu bata, yang kedua dinding batako, yang ketiga dinding bata ringan, yang keempat dinding kaca, dan yang terakhir ada dinding lembaran. Kita lanjut lagi terlebih dahulu ke metode konstruksi rangka. Nah, terdapat 3 metode dalam konstruksi rangka. Yang pertama ada metode kesetimbangan buhul atau cara analitis. Yang kedua ada metode Ritter. Dan yang ketiga ada metode Cremona. Dan yang terakhir ada fungsi konstruksi dinding. Yang pertama ada fungsi konstruksi tersebut, dan yang kedua ada fungsi non-konstruksi. Nah, dari keempat ini saya belum menjabarkan mengenai penjelasan mengapa kayu, baja ringan, beton bertulang menjadi bahan konstruksi rangka dan lain-lain. Saya ingin dari kalian semua untuk mencari terlebih dahulu melalui apapun, media apapun, seperti halnya Google, pokoknya dari Google, dari YouTube, bisa dari apapun. Oke, saya beri waktu sampai 30 menit akhir. Akan selanjutnya kita bahas. Oh iya, dikumpulkan melalui via Google Classroom yang sudah saya buat. Nanti langsung dikumpul saja di sana. Terima kasih.
Ya, oke, baik. Sudah terkumpul semua ya, murid-murid semua. Alhamdulillah sudah terkumpul semua. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan membahas yang pertama mengenai bahan konstruksi rangka. Yang pertama itu ada kayu. Ya, sebentar. Oke, baik. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai kayu. Yang pertama, kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Salah satu kegunaan kayu adalah untuk bahan bangunan yang dibedakan sebagai kayu struktural memikul beban dan non-struktural tidak memikul beban. Baik untuk tujuan struktural maupun non-struktural diperlukan dukungan data teknis, diantaranya sifat mekanis. Ya, yang selanjutnya ada baja ringan. Baja ringan ini struktur rangka atap menggunakan baja ringan. Semakin banyak digunakan karena sangat sulit sekali untuk menemukan kayu dengan kualitas prima. Karena banyaknya penebangan kayu, penebangan hutan, jadi kita mengambil alternatif menggunakan baja ringan. Sistem pemasangan yang praktis dan cepat merupakan salah satu keunggulan dari sistem ini. Karena sudah terfabrikasi, setiap batang bajanya terjamin presisinya. Yang selanjutnya kita bahas mengenai beton bertulang. Beton bertulang adalah suatu kombinasi antara beton dan baja di mana tulangan baja berfungsi menyediakan kuat tarik yang tidak dimiliki beton. Tulangan baja juga dapat menahan gaya tekan sehingga pada kolom dan pada berbagai kondisi lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konstruksi dinding. Bahan konstruksi dinding. Nah, bahan konstruksi dinding yang pertama tadi ada dinding batu bata. Nah, material ini paling banyak digunakan di Indonesia, hampir di setiap tempat. Bahkan pelosok desa terdapat pembuat batu bata. Nah, bahan baku tanah liat yang mudah didapat dan diproses pembuatan yang sederhana membuat harganya menjadi relatif murah. Dinding batu bata biasa dipakai sebagai konstruksi non-struktural. Nah, yang selanjutnya ada dinding batako. Untuk menghemat biaya pembangunan rumah, alternatif pemakaian batako banyak digunakan di banyak tempat. Selain harganya lebih murah per meternya, dimensi yang lebih besar dan berlubang dapat menghemat. Kekuatannya tentu lebih rendah daripada batu bata. Batako yang berkualitas rendah akan mudah pecah karena kadar semennya yang sangat sedikit. Ya, selanjutnya ada dinding bata ringan. Bata ringan adalah salah satu jenis beton ringan aerasi yang mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1995. Kelebihannya adalah bobotnya yang jauh lebih ringan dari batu bata ataupun batako. Biasa digunakan untuk bangunan bertingkat untuk mengurangi pembebanan sehingga biaya pondasi menjadi lebih kecil. Yang selanjutnya ada dinding kaca. Seiring dengan meningkatnya produksi dan teknologi bahan kaca, penggunaan kaca sebagai bahan konstruksi rumah pun meningkat dari tahun ke tahun. Dulu mungkin kita hanya memakai kaca di rumah untuk jendela ataupun pintu. Halaman rumah yang hijau dan asri pun dapat dilihat dari dalam rumah yang menyebabkan suasana menjadi lebih alami dan sejuk. Yang selanjutnya dinding lembaran. Bila Anda menginginkan pembuatan dinding dengan cepat, Anda bisa mengganti dinding konvensional dengan dinding partisi lembaran. Ya, baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai metode konstruksi rangka. Nah, ini kita akan membahas mengenai metode konstruksi rangka yang pertama, yaitu ada metode kesetimbangan Buhul atau cara analitis. Yang pertama, uraikan terlebih dahulu gaya-gaya batang menjadi dua arah yang saling tegak lurus. Yang kedua, hitung reaksi RA dan RB yang akan menjadi tumpuan akibat pembebanan yang diberikan. Yang ketiga, berikan nama terhadap batang-batang dan titik-titik buhul konstruksi agar lebih mudah membedakannya dalam perhitungan ke depannya. Selanjutnya, buat perjanjian tanda yang pada umumnya dalam perhitungan tanda negatif dilambangkan sebagai tekan dan lambang positif dilambangkan sebagai tarik.
Mulailah menghitung dengan terlebih dahulu menghitung gaya-gaya batang pada titik buhul yang maksimal gaya batangnya hanya 2 gaya batang yang tidak diketahui. Lalu lanjutkan perhitungan ke titik buhul lainnya dengan syarat tadi hanya 2 gaya batang maksimal yang tidak diketahui titik buhulnya. Dalam perhitungan pada tiap-tiap titik buhul, kita berasumsi awal di mana semua gaya-gaya batang arahnya saling menjauhi titik buhul pada titik buhul yang kita hitung. Dan jika hasil yang diperoleh bernilai positif, maka batang tersebut adalah batang tarik, dan sebaliknya jika hasil yang diperoleh bernilai negatif, maka batang tersebut adalah batang tekan. Tarik kesimpulan dari hasil perhitungan gaya-gaya batang pada tabel hasil perhitungan agar Anda sendiri bisa melihat hasil pengamatan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada metode Ritter. Prinsip pengerjaan dengan metode Ritter ini yang pertama adalah terlebih dahulu hitung reaksi-reaksi pada tumpuan. Yang kedua, kemudian potongan yang telah kita buat hendaknya jangan lebih dari 3 gaya batang yang tidak diketahui. Untuk mempermudah dalam menentukan batang tarik dan batang tekan. Selanjutnya, dalam potongan yang telah kita buat sebelumnya, pilihlah titik pusat momen sedemikian sehingga hanya sebuah gaya yang belum diketahui besarnya dan gaya tersebut tidak melewati titik buhulnya. Dan juga saat melakukan perhitungan terhadap beberapa potongan yang diambil, berikan permisalan terhadap setiap gaya-gaya batang itu meninggalkan titik buhul di setiap perhitungan yang dilakukan. Sama halnya dengan metode sebelumnya, jika hasil yang kita peroleh bernilai positif, maka batang tersebut adalah batang tarik. Sedangkan jika hasil yang kita peroleh bernilai negatif, maka batang tersebut adalah batang tekan. Ya. Metode selanjutnya yaitu metode Cremona. Metode Cremona ini mempunyai prinsip yang pertama, hitung terlebih dahulu reaksi-reaksi tumpuan. Yang kedua, berikan nama pada tiap-tiap batang dan tiap titik buhul agar mudah dikenali dalam perhitungan nantinya. Berikan tanda pada tiap-tiap batang apakah batang tersebut merupakan batang tekan atau batang tarik dengan melihat tempengan akibat pembebanan yang diberikan. Dan terlebih dahulu jangan lupa membuat skala pada gambarnya agar nantinya mudah dipahami dalam menentukan arah gambaran yang selanjutnya akan kita lakukan. Mulailah melukiskan gaya batang dimulai dari titik buhul yang maksimum. Besar gaya batangnya hanya 2 batang yang tidak diketahui, yang biasanya kita mulai dari titik peletakan. Urutan dalam melukiskan gaya batang itu harus setara dengan jarum jam, dan dalam menentukan besarnya gaya batang itu berprinsip bahwa resultan seluruh gaya luar dan gaya dalam sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi konstruksi dinding. Ini sangat singkat. Nah, fungsi konstruksi dinding tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi konstruksi dan non-konstruksi. Yang konstruksi ini lebih mengarah pada fungsi dinding sebagai konstruksi yang menahan beban. Nah, misalnya dinding geser atau shear wall. Selanjutnya ada dinding penahan atau retaining wall dan dinding penopang atau bearing wall. Nah, sedangkan fungsi selain dinding struktural atau non-struktural, dinding tersebut berfungsi untuk kenyamanan, kesehatan, dan juga memberikan keindahan. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan dari murid-murid sekalian? Ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu. Hanya pertanyaan singkat saja. Yang pertama, jelaskan pengertian konstruksi rangka bangunan gedung. Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Farul untuk menjawab. Ya, benar sekali. Konstruksi rangka merupakan suatu struktur konstruksi yang terdiri dari beberapa batang yang disambung menjadi satu sehingga membentuk kesatuan struktur yang kokoh. Ya, baik. Terima kasih Farul untuk atas jawabannya. Ya, mungkin satu pertanyaan saja karena waktu sudah habis ya, menunjukkan pukul sekian. Saya akhiri untuk pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.